Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa melanjutkan pelajaran ini. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih, dan sekarang kita masuk ke dalam bab baru, yaitu mengenal 5 hukum Islam. Ya, baik nih anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi judul pada hari ini adalah mengenal hukum Islam ya. Allah Subhanahu wa taala itu ya, menurunkan ya, agama Islam ini lengkap beserta hukum-hukumnya ya. Ada yang diperintahkan, ada juga yang dilarang gitu. Nah, nanti tentunya yang diperintahkan ini menunjukkan bahwasannya di sana itu ada kebaikan untuk kita semua. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ada keburukan dan mudarat buat kita. Gitu, sehingga kita harus meninggalkannya, gitu ya. Nah, saking lengkapnya nih ya. Jadi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam beserta hukumnya? Ya tujuannya supaya kehidupan manusia ini teratur. Ya. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak melarang dan juga tidak memerintahkan, maka kehidupan manusia akan kacau balau begitu. Nah, dari mana sih kita mengambil hukum-hukum Islam ini? Ya, tentunya hukum-hukum Islam itu bersumber dari mana? Ada 2, dari Al-Qur'an yang pertama, dan kemudian dari As-Sunnah ya, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, oleh karenanya nih kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu berupa perintah maupun itu larangan ya. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, perintah Allah Subhanahu wa taala mengandung kebaikan untuk kita, dan larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung apa? Keburukan atau kemudaratan untuk kita, sehingga harus ditinggalkan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalian bisa lihat nih di gambar ya, bahwasannya hukum Islam itu ya, hukum dalam Islam itu ada berapa? Ada 5. Ya, ada wajib, ada sunnah, ya, ada mubah, ada makruh, ada haram gitu. Nah, di sini apa namanya? Menunjukkan apa? Ya, menunjukkan ada yang diperintahkan ya, seperti wajib dan juga sunnah ini diperintahkan dalam Islam. Ada yang dilarang seperti makruh dan haram ya, ini ditinggalkan. Dan juga ada yang mubah ya, ini boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Nah, kalau begitu ya, kalian nih sebagai seorang muslim ya harus tahu nih tentang 5 hukum Islam ini ya. Jangan sampai nggak tahu, oh wajib itu apa sih, sunnah itu apa, mubah itu apa, makruh itu apa, dan juga haram itu apa. Kita akan ambil satu persatu ya, definisi dan contoh-contohnya. Yang pertama, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wajib ya. Nah, wajib ini secara bahasa adalah harus ya. Sedangkan secara istilah adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, ini kok kalian harus hati-hati di sini nih dengan perkara yang wajib ya. Karena kalau kalian meninggalkan ya, kalian akan mendapatkan dosa. Namun kalau kalian mengerjakan, kalian mendapatkan pahala. Ya, contohnya apa? Ya, ini seperti ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, zakat, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga wajib hukumnya, nggak boleh tidak gitu. Nah, ternyata
wajib ini anak-anakku sekalian punya nama lain, ya. Walaupun ya kalau kalian nggak tahu nggak masalah deh untuk sekarang, gitu. Tapi yang penting kalian kenal dulu bahwasannya wajib itu punya nama lain, yaitu apa? Fardu dan juga lazim, ya. Setelah kalian ya mengenal tadi pengertian dari wajib, nah ternyata wajib ini punya pembagian, ya. Ada wajib ain, ya, ada yang wajib kifayah, gitu, atau fardu ain, ya, ada yang fardu kifayah, sama aja, itu istilah aja, ya. Wajib ain, wajib kifayah. Nah, bedanya apa Pak Arif? Ya, kalau wajib ain ini harus dilakukan oleh setiap orang, ya. Kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang, begitu, ya. Seperti apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ini wajib untuk setiap orang. Nah, sedangkan yang kedua adalah fardu kifayah atau wajib kifayah, yaitu apa? Yang apabila kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajibannya bagi yang lain, ya. Artinya apa? Cukup sebagian aja yang mengerjakan. Seperti contohnya sholat jenazah, ya. Kalau misalnya ada yang meninggal nih di tempat kalian, kemudian ya di sana ada yang sebagian orang aja yang mengurusi jenazahnya, yang mulai dari memandikan, mengkafani, sampai mensolatkan, sampai menguburkan, ya. Kalian nggak ikut nih, tapi ada yang ngerjain sebagian kaum muslimin, maka itu sudah cukup, ya, sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Namun kalau nggak ada yang mengerjakan sama sekali, ya, maka semuanya mendapatkan dosa, gitu. Contoh yang lain dari fardu kifayah adalah menjawab salam, ya. Menjawab salam itu wajib. Misalnya kalau ada yang datang nih, kalian misalnya lagi ngumpul di kelas, misalnya sudah masuk sekolah nih, ngumpul di kelas, tiba-tiba ada yang masuk kelas, Assalamualaikum. Nah, menjawab salam itu wajib. Namun kalau sebagian kalian udah menjawab nih, Waalaikumsalam, ya, maka kewajibannya gugur buat yang lain. Nah, namun kalau nggak ada yang jawab sama sekali, maka kalian semuanya mendapatkan dosa, ya. Jadi bisa dibedakan ya antara wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu wajib dikerjakan oleh semua orang. Adapun wajib kifayah hanya sebagiannya saja. Kalau sudah mengerjakan, maka kewajibannya gugur bagi sebagiannya yang lain. Selanjutnya, ya, kita ambil hukum Islam yang kedua, yaitu sunnah, ya. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Ya, sunnah adalah ya perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, ini perbedaan antara wajib dan sunnah, ya. Sama-sama mendapatkan pahala apabila dikerjakan, namun kalau wajib tadi ditinggalkan mendapatkan dosa, namun kalau sunnah apa? Ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Gitu. Walaupun ya kalian harus garis bawahi bahwasannya wajib dan sunnah itu keduanya sama-sama diperintahkan dan dianjurkan untuk dikerjakan. Gitu. Bukan berarti suatu amalan itu sunnah berarti yang namanya juga sunnah berarti ditinggalin aja, Pak. Bukan. Sunnah tetap kalian berusaha untuk mengerjakannya, ya. Walaupun kalau kalian meninggalkan, kalian tidak mendapatkan dosa. Ya, apa saja sih contoh dari sunnah? Nah, sunnah contohnya misalnya sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu sholat yang kalian kerjakan setelah atau sebelum sholat wajib, gitu. Atau sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya, sujud tilawah dan lain-lain. Nah, sama seperti wajib tadi, wajib punya nama lain, sunnah pun di sini punya nama lain. Ya, dan ini nama lainnya cukup banyak, ada 5, gitu. Ya kalau kalian bisa hafal semuanya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya yang penting kalian sudah mengenalnya. Yang pertama mustahab, yang kedua mandub, yang ketiga tatawu, yang keempat nafal, dan yang kelima hasan, ya. Selanjutnya ternyata adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah ini juga ternyata punya pembagian, ya, sama seperti wajib sebelumnya. Nah, ada sunnah muakkad, ya, ada sunnah ghair muakkad, ya. Apa sih bedanya? Ya, sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat ditekankan, gitu. Dia sangat ditekankan, ya. Walaupun tadi ya kalau ditinggalkan tidak mengapa, namun ini sangat ditekankan untuk dikerjakan, begitu.
Contohnya seperti apa Pak Arif? Ya contohnya seperti sholat sunnah rawatib. Ya, tadi sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau setelah sholat wajib, ya kan, yang 2 rakaat itu, ya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah yang kalian kenal. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah subuh, ya sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga sangat ditekankan sekali untuk dikerjakan, ya. Kemudian yang kedua ada sunnah ghair muakkadah, yaitu ya sunnah yang tidak ditekankan, ya. Dan ini contohnya seperti puasa Senin Kamis, sholat duha, ya bersiwak, ya dan lain-lain, ya. Bisa dibedakan ya antara sunnah yang muakkad dan sunnah yang ghair muakkad. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya. Pada kesempatan kali ini Pak Arif cukupkan dulu 2 hukum saja, yaitu wajib dan sunnah, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melengkapi pembahasan ini, yaitu akan membahas pembahasan mubah, makruh dan juga haram, ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami dan jangan lupa untuk senantiasa diamalkan, ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.